Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Abimanyu dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2007-3032. Di sini saya melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyampaikan rangkuman materi dari masing-masing babnya. Bab 1. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan ialah segala sesuatu yang berkaitan erat dengan politik, hukum, dan warga negara. Secara yuridis terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 dan rumusan Pancasila serta termuat dalam peraturan-peraturan tata tertib hukum Indonesia seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, di mana keseluruhan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Bab 2. Identitas nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity. Secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor, yaitu meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan, ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bab 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat
dalam suatu keseluruhan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integrasi berarti pembauran sehingga menjadi kesatuan yang bulat atau utuh. Kata nasional berasal dari kata nation atau Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nasion atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit atau massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. Disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesepakatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa ini diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Bab 4. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi 113 merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagian lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlakukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terjadi pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan pembukaan
Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung tentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahun MPR 2000, 2001, dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang 114 telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusional suatu undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusional suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Bab 5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 NRI, namun secara filosofis tetap diindikasi adanya bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni dan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika, terbuktinya dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya
diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmoni antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil rangkuman dari masing-masing bab materi perkuliahan umum pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.